Apa itu iman? Dan penting sekali kita mengenal apa itu iman, karena banyak orang-orang yang kemudian menyimpang tentang makna daripada iman. Di antaranya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij ketika mereka bicara tentang iman, contoh saja para pelaku dosa besar. Jadi orang-orang Khawarij itu menganggap bahwa para pelaku dosa besar itu dicabut imannya pada diri mereka, sehingga dicap mereka telah keluar dari iman alias kufur. Berbeda pula dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Saya ulangi, orang-orang Khawarij ketika mereka bicara soal para pelaku dosa besar, mereka menganggap bahwa para pelaku dosa besar di dunia itu mereka kafir, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Sementara orang-orang Mu'tazilah, maka mereka menganggap bahwa para pelaku dosa besar itu mereka tidak mukmin, tidak kafir. Jadi tengah-tengah. Dikatakan mukmin ya tidak, dikatakan kafir juga ya tidak. Jadi tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Tapi kalau mereka di akhirat, maka mereka sama dengan orang-orang Khawarij, kalau masuk neraka tidak akan keluar lagi. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi para pelaku dosa besar bagi kita ahli sunnah, mereka tidak keluar dari iman, dan mereka juga tidak kafir. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan selama para pelaku dosa besar itu tidak sampai ke tingkat syirik besar ataupun kepada kekufuran, maka mereka masih dinyatakan beriman tetapi mukmin naqisul iman. Dia seorang mukmin, tapi karena dosa besarnya maka berkurang keimanannya. Dan di akhirat itu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau, Allah masukkan ke neraka dan dicuci dosanya, tapi kalau Allah berkehendak maka Allah bisa saja memasukkan orang ini ke dalam surga. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah di antara keyakinan orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Mu'tazilah. Intinya bahwa bab ini penting untuk dipelajari, karena banyak orang yang tersesat gara-gara tidak bisa memahami bab ini. Taib, di sini Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Dalam riwayat bid'un wa sab'una syu'batan. Jadi iman itu lebih daripada 60 cabang. Dalam riwayat lebih daripada 70 cabang. Wa afdaluha, dan yang paling utama dari cabang-cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri yang tampak dari keimanan seseorang. Yang pertama, hubbullahi ta'ala wa ta'alluqu bihi wal hirsu ala ta'atihi wa ridha ala kulli hadin. Jadi ciri yang tampak dari keimanan seseorang itu ketika dia menampakkan kecintaannya kepada Allah, hatinya terus bergantung kepada Allah,
dan dia semangat untuk mentaati Allah dan mencari keridhaannya dalam kondisi apapun. Jadi yang pertama adalah ditampakkan keimanan itu dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditampakkan kecintaan kepada Allah itu dilihat dari hati kita yang terus bergantung. Dia tidak menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alias tawakal. Kemudian tampak dari semangat ibadahnya, semangat ketaatannya. Maka kalau itu yang timbul dari seorang muslim, maka itu tanda ada pada dia bahwa dia memiliki ciri-ciri keimanan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnahnya, mengagungkan petunjuknya, dan senantiasa membela syariatnya, mencintai apa yang Rasul cintai atau membenci apa yang Rasul benci. Dan itu digambarkan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakunallaha atau an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara kalau ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Jadi tanda yang tampak keimanan seseorang itu ditampakkan dengan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hubbus sahabati radhiyallahu anhum. Yang ketiga, ditampakkan dengan kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga hak-hak mereka, mengenal keutamaan mereka, mengenal juga kemuliaan mereka, dan tidak lancang terhadap mereka, terutama orang-orang muhajirin dan ansar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, ayatul imani hubbul ansari. Tanda iman seseorang adalah kecintaan seseorang kepada orang-orang ansar. Menunjukkan bahwa tanda kecintaan seseorang adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang yang mereka mencela para sahabat. Seperti orang-orang Syiah, mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah, mencela Abu Hurairah, mencela Ibnu Umar, dan banyak para sahabat yang dicela mereka. Kemudian yang keempat, al-inqiyadu lisyar'i al-mutahhar. Berusaha tunduk dengan syariat. Disebutkan dalam surah Nur 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, maka mereka akan mengatakan, kami dengar dan kami taat, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwa ciri keimanan ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, atau ada seruan dari Allah dan Rasulnya, maka mereka pun senantiasa tunduk dan patuh dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah ciri yang tampak keimanan seseorang ketika bisa tunduk kepada syariat. Kemudian yang kelima, muharabatul munkarati. Berusaha memberantas kemungkaran. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita benci dan berusaha untuk menghilangkannya, berarti ada ciri iman dalam hatinya. Karena orang-orang yang beriman, mereka sangat membenci kemungkaran.
Justru sebaliknya, mereka suka dengan menyebarnya kebaikan. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa, cegah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, cegah dengan hatinya, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Berarti mengingkari kemungkaran dengan hati itu iman yang paling lemah. Ketika orang mampu mengingkari dengan kekuatan, berarti itulah kuatlah iman dia. Karena dengan kekuatan iman dia bisa mencegah dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa, baru dengan lisannya. Maka memerangi kemungkaran itu salah satu dari alamat-alamat tampaknya iman seseorang. Kemudian juga yang keenam, di antara tanda-tanda yang tampak dari keimanan seseorang adalah al-yaqinu fillahi was-siqatu wal-i'tisam. Memiliki keyakinan terhadap Allah dan tidak ada keraguan. Dan dia percaya serta sangat menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan mereka tidak ada keraguan. Kalimat tidak ada keraguan ini menunjukkan bahwa tanda-tanda iman itu adalah adanya keyakinan. Seperti orang yang ibu sedang berdoa, ibu harus yakin dengan doanya bahwa Allah pasti mengabulkan. Ya. Ataupun ketika Nabi SAW memberikan fadilah-fadilah khusus dalam amalan, ibu harus yakin bahwa fadilah itu ada dalam amalan. Seperti orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya, harus yakin. Sebab kalau tidak ada keyakinan, maka sedekahnya juga tidak akan mempengaruhi bertambahnya harta, sebagaimana yang disebutkan dalam keutamaan sedekah. Ataupun orang yang berdoa kalau tidak yakin bahwa doanya tidak akan dikabulkan, ya tidak akan dikabulkan. Karena keyakinan itu penting dalam doa. Makanya di antara alamat iman tidak ada keraguan dalam melaksanakan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, as-sururu bi fi'li ta'ati. Di antara keimanan yang tampak dari seseorang adalah bahagia saat melaksanakan ketaatan, dan sebaliknya dia sempit saat melaksanakan kemaksiatan. Makanya Nabi mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'at sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Barang siapa yang senang ketika melaksanakan kebaikan dan sempit ketika melaksanakan kejahatan, itulah mukmin. Jadi seorang mukmin itu saat melaksanakan sholat dia senang, ya, bukan terpaksa. Atau saat membantu orang dia senang, bukan karena terpaksa. Jadi dia memiliki kesenangan. Jadi kalau bisa hobi itu menjadi ibadah dia. Walaupun dia harus bangun di tengah malam untuk beribadah, ya senang-senang saja bagi dia. Tidak ada beban dalam ibadahnya. Tapi sebaliknya ketika mamanya ibu sedang berkumpul, kemudian kawannya ghibah, kemudian ibu sudah nggak tenang tuh. Udah ngapain pula kumpul di sini nih? Ini pasti berghibah nih. Pokoknya ibu maunya pergi dari situ. Jadi kalau sudah ada kesempitan ketika berada di kemungkaran, itulah tanda-tanda keimanan ibu muncul di situ. Kemudian yang nomor 8, di antara tanda-tanda tampaknya keimanan seseorang adalah al-badlu wa tadhiyatu lid-din. Tampak dari pengorbanannya. Jadi dia betul-betul ada pengorbanan. Baik dengan waktunya, baik dengan tenaganya, baik dengan hartanya, maka dia korbankan untuk agamanya. Kalau ini urusan agama terdepan. Jadi orang-orang yang bisa mengorbankan waktu, tenaga dan harta, maka itu berarti dia telah tampak keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa birasulihi. Billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu. Di sini ada kalimat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi orang-orang yang berimanlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka pun berjihad dengan apa? Harta dan jiwa mereka. Ini menunjukkan
tadhiyah, ya, karena jihad ini perlu pengorbanan dengan harta dan jiwa mereka dan waktu-waktu mereka. Inilah 8 perkara kalau ada pada seseorang, berarti orang itu telah memiliki alamat-alamat yang sangat kuat bahwa dia itu seorang mukmin. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan orang-orang yang beriman sendiri, maka keutamaan terbagi menjadi 2. Ada keutamaan di dunia dan ada keutamaan di akhirat. Pertama, keutamaan di dunia, bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nahl 97. An-Nahl 97 Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dan dia betul-betul beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang layak dan kami akan balas pahala mereka dengan sebaik-baik balasan. Kata para ulama tafsir mengatakan kalimat fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik ai fid dunya, di dunia, di mana orang-orang yang beriman itu betul-betul akan diberikan ketenangan. Walaupun mungkin secara materi mereka kekurangan, tapi hidup mereka diberikan ketenangan, dan itulah hakikat kebahagiaan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Disebutkan dalam surah Ghafir 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia mereka dan pada hari ketika mereka berdiri di hadapan Rabb-Nya. Kemudian yang nomor 3, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, selain diberikan kemenangan dari musuh-musuhnya, mereka pun akan dijadikan khalifah di bumi, kepemimpinan di bumi. Dan itu disebutkan dalam surah Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah sudah janji terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh Allah akan memberikan bumi untuk kalian pimpin sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah memimpin dunia ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa orang-orang yang beriman maka mereka akan dijaga dari hal-hal yang bisa menggelincirkan mereka dari syahwat ataupun syubhat. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'minun, wa la yasriq hina yasriq wa huwa mu'minun, ila akhiril hadis. Tidaklah orang yang berzina saat berzina dia beriman, tidaklah orang yang minum khamr saat minum dia beriman, dan tidaklah dia mencuri saat mencuri dia beriman. Artinya, kalau seandainya iman itu ada pada setiap dada seseorang yang hendak berzina, pasti dia akan meninggalkan zina. Atau muncul keimanan saat dia hendak minum khamr, maka tidak mungkin dia minum khamr, ataupun tidak mungkin dia mencuri, dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang yang beriman ini Allah akan menjaga dia dari perkara-perkara syahwat yang akan menggelincirkan. Kemudian yang nomor 5, Allah turunkan berkah kepadanya. Allah akan turunkan berkah kepadanya. Sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan juga bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka barakah dari langit, barakah dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka malah mendustakan, makanya kami hukum mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Di sini Allah mengatakan kalau seandainya penduduk negeri itu beriman
dan juga bertakwa, kami akan turunkan berkahnya. Jadi sebenarnya memperbaiki ekonomi dalam sebuah negeri itu dikembalikan kepada keimanan penduduk negeri tersebut. Jadi kalau sebuah penduduk negeri itu mereka makin baik kehidupan mereka, hak mereka kepada Allah mereka laksanakan, hak mereka kepada manusia mereka tunaikan, maka lambat laun negeri yang terpuruk itu pasti akan dipenuhi dengan berkah. Pasti akan dipenuhi dengan keberkahan. Karena kunci berkah itu ada di iman dan takwa. Kemudian yang nomor 6, Allah akan membela setiap orang-orang yang beriman. Dan Allah katakan dalam surah Al-Hajj 38, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang beriman. Makanya di hadis Nabi SAW Rasul mengatakan apa? Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang melawanku. Dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Ya. Kemudian yang nomor 7, di antara fadilah keimanan adalah menggugurkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haq min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka beriman dengan yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah kebenaran dari Rabb mereka, Allah akan hapuskan keburukan mereka dan Allah akan perbaiki kehidupan mereka. Jadi orang-orang yang beriman, mereka akan digugurkan dosa-dosa dan keburukannya. Kemudian yang nomor 8, ya, orang-orang yang beriman akan mendapatkan ketinggian derajat, kemuliaan dan ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan pengetahuan beberapa tingkatan. Kapan? Ya bisa di dunia, bisa di akhirat. Orang-orang yang beriman dan juga berilmu itu akan diangkat derajat mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir yang nomor 9 tentunya inilah balasan yang paling besar yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah masuk ke dalam surga. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 12, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah di antara 9 perkara balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak di dunia dan akhirat. Mereka akan mendapatkan kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Mereka akan diberikan kepemimpinan di bumi. Mereka akan terjaga dari bahaya syahwat dan Allah akan turunkan berkah kepada mereka. Allah akan bela mereka dan dosa-dosa mereka akan digugurkan dan mereka akan mendapatkan kemuliaan dan tingkatan derajat serta mereka dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada buku di sini. Di sini pengarang menyebutkan bahwa iman itu memiliki 60, dalam riwayat 70 cabang. Dan yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah ini menjadi cabang tertinggi dalam keimanan? Ya, karena yang menentukan iman dan tidak itu kalimat ini. Jadi yang menentukan orang itu beriman ataupun tidak beriman itu karena kalimat la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, berarti adalah iman dalam hatinya. Ketika orang ini enggan mengucapkan kalimat ini, maka tidak ada keimanan dalam hatinya.
Karena yang memasukkan orang ke dalam Islam itu kalimat la ilaha illallah. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam di antara wasiat kepada anaknya, apa kata Nuh alaihi salatu wassalam? Amuruka bisnataini wa anhaka an isnataini. Aku perintahkan kalian dengan dua perkara dan aku larang kalian dengan dua perkara. Adapun dua perkara itu yang aku perintahkan, kata Nuh, adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan ucapan subhanallah wa bihamdi. Adapun dua perkara yang aku larang kepada engkau, hai anakku, adalah asyirku wal kibru, kesyirikan dan kesombongan. Lihat Nuh menasihati anaknya dengan 4 perkara, 2 diperintahkan dan 2 dilarang. Yang diperintahkan kalimat la ilaha illallah, dan yang dilarang adalah lawannya kesyirikan. Kemudian yang diperintahkan adalah ucapan subhanallah wa bihamdi, dan yang dilarang adalah kesombongan dalam hatinya. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada putranya dengan wasiat yang pertamanya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa ucapan ini sangat agung karena menjadi bentuk wasiat Nuh kepada putranya. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sendiri ketika minta diajarkan beberapa kalimat untuk didawamkan dalam zikirnya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan la ilaha illallah. Walaupun Musa mengatakan, ya Rabb, saya ingin kalimat yang lain. Kalimat itu sudah banyak diucapkan manusia, tapi Allah tetap mengatakan kepada Musa, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itulah adalah kalimat yang akan memberatkan timbangan siapapun pada hari kiamat. Ingat hadis Bitaqah, ketika ada orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa 99 catatan, isinya dosa. Kemudian baru satu catatan dibuka, kemudian Allah menyuruh membacanya, dia pun sudah sok, seolah-olah tidak ada kesempatan masuk neraka. Tiba-tiba Allah mengatakan, engkau punya kebaikan, katanya. Kemudian dikeluarkan satu kartu, rupanya tulisan la ilaha illallah. Ketika ditimbang tulisan itu dengan 99 catatan dosanya, rupanya la ilaha illallah lebih berat dibandingkan 99 catatan dosanya yang satu catatan sejauh mata memandang. Dari sini kata para ulama, lihat kekuatan la ilaha illallah. Dan itulah keimanan yang paling tinggi pada seseorang. Karena ketika orang mengucapkan kalimat itu berarti iman masuk dalam hatinya. Ketika Usamah ibn Zaid radhiyallahu an membunuh dalam peperangan musuh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sebelum dibunuh, musuh ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Usamah tetap membunuhnya karena dikiranya bahwa ucapan itu tidak benar-benar diucapkan oleh musuhnya. Bisa saja itu pura-pura, namanya konteks peperangan. Tetapi Nabi SAW ketika sampai berita ini, dia marah kepada Usamah dan mengatakan, ya Usamah, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah membela diri dan mengatakan, Rasul, orang itu takut akan pedangku. Maka Rasul mengatakan, apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu bahwa isi dadanya takut kepada pedangmu, atau memang ingin mengucapkan kalimat itu? Maka Rasul mengatakan, bagaimana wahai Usamah, jikalau kalimat itu maksudnya la ilaha illallah, nanti pada hari kiamat datang kepada Allah mengadu bahwa engkau telah membunuh orang yang mengucapkannya. Dari sini menunjukkan bahwa kenapa Rasul membela musuhnya, karena Rasul tidak sedang membela musuhnya. Soalnya musuhnya itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan tentang keislaman. Artinya iman masuk pada dadanya. Itulah yang menjadikan Rasul marah kepada Usamah ibn Zaid radhiyallahu an. Makanya di sini afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, karena itu kalimatut tauhid. Kalimat yang menjadikan seseorang beriman, masuk iman ke dalam dadanya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kata Rasul wa adnaha, adapun yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit thariq. Imatatul adza anit thariq. Membuang hal-hal yang bisa membahayakan manusia yang ada di jalan. Jadi kalau ibu pulang dari sini nampak di jalan ada batu yang menghalangi, ada beling, ada paku yang bisa membahayakan, ibu turun kemudian ibu sisihkan ke pinggir, maka itulah selemah-lemahnya iman. Iman yang paling rendah dari cabang-cabangnya. Tapi walaupun demikian,
Orang yang seperti ini dapat pahala besar di sisi Allah. Ketika ada seseorang yang dijelaskan oleh Nabi SAW, aku melihat di sorga itu ada seseorang yang berpindah-pindah tingkatannya di sorga. Kemudian Rasul bertanya, siapa orang itu? Rupanya orang itu adalah orang yang ketika di dunia pernah memangkas pohon-pohon yang mengganggu orang di jalan. Mungkin ada pohon yang dahannya ke jalan gitu ya, sehingga menghalangi orang berjalan. Jadi dia suka memangkas tuh dahan-dahan itu supaya tidak mengganggu orang. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan banyak tingkatan di sorga. Itu yang paling rendah dari keimanan. Makanya sudah saya jelaskan dulu kisah Rabi ibn Khaytham. Rabi ibn Khaytham ini seorang ulama salaf. Itu jarak dia dari rumah dia dari masjid itu cukup jauh. Dan dia tidak suka berkendaraan. Dan dia suka berjalan kaki. Kenapa demikian? Karena ada alasan dia berjalan kaki itu. Karena setiap dia berjalan dari rumah ke masjid itu, dia selalu menundukkan pandangannya ke jalan. Setiap ada barang-barang yang bisa mengganggu orang di jalan, entah paku, entah beling, entah apa kan itu, yang jelas membahayakan orang yang ada di pengguna jalan, maka Rabi ibn Khaytham selalu mengambil ketika hendak membuang, dia mengatakan, ya Rabb, kalau saat membuang ini ada pahalanya, maka aku akan transfer pahala ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Itulah Rabi ibn Khaytham, ya. Jadi walaupun ini serendah-rendahnya iman, tetapi memiliki amalan yang paling luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pengarang mengatakan bahwa iman itu terbagi dalam 3 amalan. Pertama amalan hati, yang kedua amalan lisan, dan yang ketiga amalan badan. Adapun amalan hati disebutkan di sini, adapun amalan hati adalah berupa i'tiqad, keyakinan, dan juga niat. Dan ia terdiri dari 24 cabang, yaitu iman kepada Allah termasuk di dalamnya, iman kepada zat dan sifat-sifat Allah, ya, serta pengesaannya juga masuk di dalamnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya iman, amalan iman dalam hati itu mencakup arkanul iman, semua rukun iman yang kita kenal dengan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik ataupun buruk. Lah, 6 perkara yang merupakan rukun iman ini masuk kepada amalan hati. Ya, jadi masuk ke dalam amalan hati. Termasuk juga disebutkan di sini juga soal i'tiqad bahwa selain Dia adalah baru. Maksudnya selain Allah itu bukan Tuhan, perkara baru. Mereka makhluk. Ya. Kemudian juga iman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, dan begitu seterusnya. Termasuk kecintaan kepada Allah, cinta dan marah karena Allah, kecintaan kepada Nabi, yakin atas keagungan beliau, termasuk di dalamnya bersalawat atas Nabi, mengikuti sunnahnya. Kemudian ikhlas termasuk di dalamnya. Ya, mungkin juga bersyukur, tawakal, dan segala amalan hati itu bagian daripada iman dalam hati. Jadi semua amalan-amalan yang bentuknya hati maka masuk dalam amalan hati. Ya, tawakalnya, rasa takutnya, rasa harapnya, rasa cintanya, ya pokoknya semuanya, ikhlasnya, itu semua amalan hati termasuk bagian iman. Dan ini bagian iman yang paling tinggi, karena amalan hati itu lebih mulia dibandingkan amalan lisan dan badan. Amalan hati itu lebih mulia dibandingkan amalan lisan dan amalan badan. Kemudian yang kedua, perbuatan lisan ataupun ucapan, ya. Ia terdiri dari 7 cabang. Seperti orang mengucapkan tauhid saat masuk Islam, memanyakan dia harus mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian membaca Quran, belajar ilmu dan mengajarkannya, berdoa, berzikir, ya, itu semua masuk dalam perbuatan lisan. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Pokoknya semua amal lisan itu masuk dalam kategori
iman dalam bentuk amal lisan. Kemudian yang ketiga amal badan. Ia terdiri dari 38 cabang. Ya. Disebutkan di sini yang pertama yang berkaitan dengan anggota badan ada 15. Seperti bersuci baik secara lahiriah maupun hukmiyah. Termasuk di dalamnya menjauhi barang-barang najis, menutup aurat, salat fardu, salat sunnah, zakat, memerdekakan budak, dermawan, termasuk di dalamnya memberikan makanan kepada orang lain, memuliakan tamu, berpuasa baik fardu maupun sunnah, kemudian juga i'tikaf, mencari Lailatul Qadar, haji, umrah dan tawaf. Kemudian lari dari musuh untuk mempertahankan agama, termasuk di dalamnya hijrah dari negeri-negeri musyrik ke negeri iman, memenuhi nazar, berhati-hati dalam soal sumpah, ya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan hawa nafsu terdiri dari 6 cabang, menjaga kehormatan diri dengan cara menikah, memenuhi hak-hak keluarga, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk dalamnya tidak durhaka, mendidik anak-anak, bersilaturahim, taat kepada penguasa, kasih sayang kepada sesama dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 3 yang berkaitan dengan masyarakat luas. Ini terdiri dari 17 cabang. Menegakkan pemerintahan secara adil, mengikuti jamaah, taat pada ulil amri, melakukan islah, perbaikan dan perdamaian di antara manusia. Kemudian juga tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan, termasuk dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, kemudian juga jihad dan begitu seterusnya. Ibu bisa baca sendiri. Inilah cabang-cabang dari keimanan. Tapi yang jelas bahwa iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, kemudian terlontar dalam ucapan dan nampak dalam amalan badan. Dan iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Berkurang karena kemaksiatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah karena ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara global makna daripada al-iman.